Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Musfira dengan NIM 200603501027. Prodi Pendidikan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Makassar. Kali ini saya akan menjelaskan tentang teori postkolonial menurut Edward William Said. Teori postkolonial. Postkolonial merupakan turunan dari kata kolonial. Istilah koloni dalam bahasa Romawi berarti tanah pertanian atau pemukiman. Istilah ini mengacu pada orang-orang Romawi yang tinggal di negeri-negeri lain, akan tetapi masih sebagai warga negara Romawi. Oxford English Dictionary menjelaskan pengertian koloni sebagai sebuah pemukiman dalam sebuah negeri baru. Sekelompok orang yang bermukim dalam sebuah lokasi baru dengan membentuk sebuah komunitas yang tunduk atau terhubung dengan negara asal mereka. Secara definitif, teori postkolonial lahir sesudah kebanyakan negara-negara terjajah memperoleh kemerdekaannya. Teori postkolonial mencakup seluruh khasanah sastra nasional yang pernah mengalami kekuasaan imperial sejak awal kolonialisasi hingga sekarang, seperti sastra Afrika, Australia, Bangladesh, Kanada, Karibia, India, Selandia Baru, Pakistan, Singapura, Sri Lanka, Malaysia, dan Indonesia. Sementara sastra Amerika dianggap sebagai prototip postkolonial karena sejak abad ke-18 telah mengembangkan konsep sastra Amerika yang dibedakan dengan sastra Inggris. Analisis wacana postkolonialis bisa digunakan di satu pihak atau menelusuri aspek-aspek yang tersembunyi atau sengaja disembunyikan sehingga dapat diketahui bagaimana kekuasaan itu bekerja di pihak lain, membongkar disiplin, lembaga dan ideologi yang mendasarinya. Menurut Said, dekonstruksi terhadap wacana-wacana kolonialis penting untuk menyadarkan bangsa Eropa bahwa teks-teks orientalis penuh dengan bias-bias kultural. Pada tahun 1978, Edward Said menerbitkan bukunya yang berjudul Orientalism. Buku ini melahirkan kegerahan dan sekaligus pencerahan dalam berbagai disiplin ilmiah, seperti cultural studies, kajian wilayah, dan secara khusus melahirkan kajian ilmiah yang di lingkungan akademis dikenal dengan analisis diskursus kolonial. Gagasan Edward Said sangat luas. Ia membahas tentang berbagai konteks lokal budayanya sehingga disebut juga dengan traveling theory. Bukunya yang berjudul Power and Culture: Interviews with Edward Said merupakan perluasan buku Orientalism ditambah dengan wawancaranya. Pemikiran Edward Said diakui oleh sekelompok yang mendukung kajian atau diskursus kolonial dan yang menentangnya telah menimbulkan pengaruh yang luar biasa bagi analisis kolonialisme dan pemikiran kolonial. Lapangan penelitian baru yang dirintis oleh Edward Said di lingkungan dunia akademis kemudian dikenal dengan teori pasca-kolonial atau post-kolonial teori. Said merasa mendapat manfaat yang besar dari pengalaman-pengalaman hidupnya di Palestina, pendidikannya, serta berbagai perbincangannya mengenai budaya dan politik yang akhirnya dapat ia jadikan sebagai inventory yang memperluas gagasannya dan menumbuhkan kesadaran kritis dan humanis. Teori postkolonial muncul sebagai oposisi dari teori kolonial yang sering diidentikan dengan oposisi biner dari kolonial atau oksidental. Oksidentalisme atau Barat sebagai ikon negara kolonial penjajah, sedangkan Oriental atau Timur sebagai negara-negara yang dijajah atau diskolonialisasi.
Istilah Orientalisme menurut Edward Said dapat didefinisikan dengan 3 cara berbeda. Yang pertama, memandang Orientalisme sebagai periode atau paradigma berpikir epistemologi dihasilkan oleh bentuk tertentu kekuasaan dan pengetahuan kolonial. Kedua, Orientalisme dapat juga dipahami sebagai gelar akademis untuk menggambarkan serangkaian lembaga, disiplin, dan kegiatan ilmiah terdapat pada Universitas Barat yang peduli pada kajian masyarakat dan kebudayaan masyarakat Timur. Yang ketiga, melihat Orientalisme sebagai lembaga resmi yang pada hakikatnya peduli pada bangsa Timur. Menurut Said, Orientalisme pada awalnya muncul dalam Kristianitas sebagai konsep penting, misionaris, dan kontrol mereka pada yang lain melalui pengetahuan. Suatu diskursus di mana konsep kepentingan, kekuasaan, dengan pengetahuan melebur. Pandangan ini akhirnya meruntuhkan konsep epistemologi fondasional atau positifis, terutama tentang ilmu bebas nilai. Orientalisme adalah kultur Timur sebagai hal yang kontras dengan kultur Barat. Apa yang disebut sebagai esensi Timur adalah objek diskursus kolonial yang berlawanan dengan Barat, yang tidak terlepas dari pengaruh kuasa dan pengetahuan. Jadi, Orientalisme dilihat sebagai teori kekuasaan despotis yang tidak memahami adanya diferensiasi budaya dalam masyarakat Timur. Generalisasi. Timur melibatkan teori seksualitas dan sensualitas dalam kedok teori asketisme yang dikontraskan dengan penolakan kemewahan dan tuntunan asketisme spiritualitas. Orientalisme Prancis menurut Edward Said menekankan pada masalah seksualitas, sensualitas, dan irasionalitas dalam diskursus Orientalisme. Edward Said mengemukakan bahwa Orientalisme berkaitan dengan 3 fenomena yang saling berkaitan. Pertama, seorang Orientalis adalah yang mengajarkan, orang yang menulis tentang atau meneliti dunia Timur, baik ia seorang antropolog, sosiolog, sejarawan, atau filolog. Orientalis adalah ahli atau ilmuwan Barat yang mengklaim memiliki ilmu, pengetahuan, dan otoritas ilmiah untuk memahami budaya Timur. Kedua, Orientalisme mengacu pada perbedaan 2 model pemikiran yang didasarkan pada ontologi dan epistemologi yang berbeda. Ketiga, Orientalisme dapat dilihat sebagai institusi yang berbadan hukum untuk menghadapi Timur, menjustifikasi pandangan tentang Timur, mendeskripsikannya, serta menguasainya. Orientalisme adalah cara Barat untuk mendominasi, merestrukturasi, dan menguasai Timur. Demikianlah penjelasan saya mengenai teori postkolonial menurut Edward William Said. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.